Aku mending disuruh bersidang, ngurusin koruptor, ngurusin penjahat-penjahat daripada diwawancara seperti ini sebenarnya. Yang wawancara Anda? Oh enggak. Sikat gas. Anggur dogo harni anak koko Sadi. songon bunga bungai nahus susi molomar parangina dengan dohong di luar nadaoi kong ingo dohong tan yang hidup ite yang di ngolumi oh tondiku agang mendosi yun bari dia amang mo langsung ke situ ulang langsung ke situ Kalian udah dibayar 200 orang. Murah langsung. Penonton sudah dibayar 200.000 per orang. gak ada yang tepuk tangan ya bang Tangan susah. berarti sekarang zamannya penonton bayaran Anda berarti ya sebagai produser gimana? Saya suruh cari penonton yang kooperatif. yang kooperatif ini tepuk tangan pun enggak udah sendu merdu ya bang tapi gak ada tepuk tangan ya Tapi ini susah ngomong tadi tuh lagu emang hancur ya. lagunya memang hancur itu Kitanya hancur. Kita. Lagunya keren. Ini Poda. Tentang apa sih ini? Lagu Poda. tentang cerita istilahnya nasihat bang, nasihat dari orang tua kepada anaknya untuk ya inilah lebih baik lagi dari orang tuanya gitu. Dan rata-rata memang itu lagu kena banget kalau memberangkatkan anaknya untuk kuliah, men. Iya betul bang. Tapi baik ngomong-ngomong lah memang dari kampung-kampung sana tuh memang rata-rata kenapa bang kok banyak yang kuliah keluar kota gitu bang, apalagi Nah, gue kan terakhir wawancarain si siapa? Bene Dion Raja Guguk. Waktu itu kan dia bilang memang katanya kalau lu mau maju, kuliahlah di Jawa, katanya gitu kan. Jadi Kenapa memang itu? ada banyak mindset dari orang-orang di kampung kita yang merasa bahwa ketika kita kuliah di Jawa tuh akan lebih memperbaiki tatanan hidup. oh gitu lebih taraf hidupnya lebih baik ya. Lebih baik. Selain itu selain kuliah keluar daerah, banyaknya orang Batak nih ngambilnya tuh jurusan hukum lagi bang. Nah, itu dia bang. Itu Agak sedikit kalau mau dibilang itu kita mengelesnya ini tapi kenyataan. tapi memang begitu bang ya. Iya, kan? Rata-rata memang yang terkenal pengacara apalagi khususnya bang ya. Betul. Orang- itu bukan cuma jadi pengacara, men. Kadang-kadang yang penting kuliah hukum dulu deh. Ya, yang penting Iya. hukum. Terakhir mau buka rental PS, mau apa gitu. Yang penting SH dulu ya bang Yang ya. penting mah SH dulu. Iya betul. tapi memang kenyataannya fakultas hukum memang lebih banyak dihuni sama orang Batak Orang Batak. Populer konon katanya bang ya. Iya, dan katanya. itu apa ya? Kayak sesuatu yang can help gitu ya. Maksudnya Iya betul. Emang Ada kenyataan. suatu istilahnya Kayaknya kebutuhan itu sepertinya bang. panggilan hidup sih Nah, kayaknya kalau lu sendiri ngambil apa nih? Aku teknik bang, Teknik apa? teknik mesin. Teknik mesin. Teknik mesin. Lu kan IT IT. Kenapa kalian tidak memilih hukum? Kenapa karena ya? kita pendiam Oke. Karena Iya. hukum itu kan memang butuh orang yang benar-benar tegas di situ bang. iya yang ngomongnya lantang Berarti kalian nggak tegas. Kalian pelin-pelan orangnya. Bisa Nggak gitu dibilang nggak maksudnya. pelin-pelan juga bang. Yang mana yang benar? Cuma lebih ahlinya ada bidangnya gitu bang. Oke. Bidang tertentu yang kita memang lebih mengerti seperti Dan itu. terbersit nggak sih waktu itu waktu pilih jurusan? sebenarnya terbesit bang begitu melihat Hotman Paris gitu kita ada panggilan supaya kayak Bang Hotman Paris gitu kadang. Oh gitu ya? Iya. Jadi pengen kayak Hotman Paris. Iya betul. Jadi Apa yang pengen lu ikutin di Hotman Paris tuh apa sih? mungkin Apanya sih? Ya selain dikerumuni sama cewek-cewek sih. kepopuleran tadi bang Iya, pokoknya. Rata-rata iya rata-rata pengacara kan pasti populer semua bang, dipopulerin apalagi dikelilingin orang-orang yang istilahnya inilah ada top semua lah bang ya. Oh, iya. Kayak artis gitu ya, orang-orang yang istilahnya terpandang semua lah. Jadi itu salah satu pemicu kenapa Iya, tadinya betul. kalian pengen
ngambil Kalau gue jurusan. nggak kepikiran sama sekali jadi masuk fakultas hukum. Kenapa? Karena gue suka teknik, makanya gue masuk teknik. Oh. Teknik apa bang? Teknik sastra. Gue anak teknik sastra gue ini. Teknik sastra. Nah, anyway ini kan di Batak Bicara juga udah kita Udah kita sempat- lemparkan Benar. lah ke Akadongan Batavia. Kenapa hampir seluruh fakultas hukum dihuni oleh orang di Batak. Indonesia ini dihuni oleh orang Batak? Tapi udah ada studi ke sana belum bang terkait dengan itu tadi bang? Nah itu dia. Memang faktanya studi kita kan selalu di Batak Bicara kan. Betul. Ya kan lempar petasan ya kalau meledak ya meledak. betul. Dan seperti apa ledakannya kita serahkan pada pak produser kita ya udah banyak ya. Gimana nih gak? Gimana nih kira-kira? Udah banyak. Lagi pula gini bang, kalau kita ngomongin masalah hukum, aku latar belakangnya. Beda gue thank you dulu sama Teh Java ya. Dan- Teh Javana. Aku udah habis bang. Udah habis ya. Tapi balik lagi bang. Oh iya, dan gue juga sebentar ini masalah pribadi. Oh iya. Selamat untuk Liverpool. Akhirnya You are not alone dulu bang. you are not alone. Iya. Kita sama-sama meraih juara teman-teman penantian kita selama 32 tahun. Aku fans Chelsea bang. Fans Chelsea. Chelsea, mati aja. Selamat dulu ya, Bang. Oh, gara-gara kau ya? Hari ini aku membantu bang. Kali ini membantu. Oh enggak, si Yoga doang PSMS. Snack Hooligan. Yoga nggak mau deh, dia tetap tetap PSMS. SMS tetap di hati. Ya, setelah 32 tahun, akhirnya jadi juara Premier League. Setelah merajai Eropa, akhirnya kembali merajai Liga Inggris. Iya betul. Sekali lagi. Balik ke topik bang. Balik ke topik ini kan ngomongin cerita tadi Jam bang. kali par Chelsea ini baru terus potong awal. Iyalah, awak kan punya hak juga ngomong di sini. Aku punya hak juga ngomong, kalau enggak balik aja lah aku kan. Tapi saat ini lu lagi nggak punya hak, lu bukan juara. Jadi harusnya mengalah. Harus Enggak, ini ngomongin masalah topik tadi bang. Betul, balik lagi. Balik lagi ke topik tadi kan bang. Kalau Ini kita kita- ngomongin masalah hukum, tadi kan konteksnya adalah banyak orang Batak ngambil kuliah jurusan hukum. Sementara aku teknik. Sebenarnya aku kurang ini sih bang. Kalau kita ngomongin di sini kurang asik gitu bang. Kayaknya kita perlu ada nggak yang udah ini bang? Apa nggak yang kau udah hubungin gitu siapa gitu yang bisa kita ajak? Kita ada tamu kita, namanya Bang Tigor Manik. Tigor Manik. Iya. Siapa itu? Siapa itu? Kira-kira gak? Jadi katanya sih abang ini korban. Korban apa nih korban? Banyak nih gak? Masalahnya banyak kan bang, korban cinta. Iya. Ada. Pasti. Ya kan? Korban cinta itu udah paling banyak tuh sekarang bang di Indonesia. Ya. Apalagi Banyak. lawyer men. Iya. Dikelilingi wanita-wanita. Dari yang bermasalah sampai tidak bermasalah. Dari yang salah Sampai Jadi Bang Tigor ini katanya korban yang masuk fakultas hukum. Oke. waduh, ini spesial untuk episode ini berarti Iya, kita kita undang hadirkan langsung abang narasumber berarti bang ya. Betul. Ya, so untuk spesial episode ini kita ya? kedatangan bintang narasumber Heeh. yang memang dia ini adalah murid fakultas hukum dan sekarang memang jadi lawyer. Jadi lawyer. Karena banyak masuk fakultas hukum keluar-keluar Betul. Jadi apa? buka toko komputer. Nggak sesuai sama passionnya. Betul. Mungkin banyak yang mau di-sharing ya sama Bang Tigor Ya, Manik makanya kali ya. kita hadirkan Bang Tigor Manik nih, Bang. Oke, setelah yang satu ini ya. Ganti ya? Ganti. Ganti. Udah datang orangnya kayaknya. Ahlinya aja lah. Ya. Aho dosi jujung baring dia mangmo jalaho nama si leon dalan dianggi botomi ipengot mau amang di hata podaki asa taruliho di luar si hadawani. Kita kedatangan penyanyi apa pengacara sebenarnya nih Bang? Nggak benar ini tadi produsernya Bang. Itu begitu nyanyinya. Yang tadi teaser. Jadi kita tadi sebenarnya ngapain tadi Bang? Aduh, Oras. Oras, Bang Tigor. Orat. Jadi Bapak Tigor ini kenalkan dulu dirimu ini siapa sih tiba-tiba menguasai album. Enggak lah. Baru kali itu lihat pengacara nervous. Wah, ini. Aku mending disuruh bersidang, Iya, Bang, ya. ngurusin koruptor, ngurusin
penjahat-penjahat daripada diwawancara seperti ini sebenarnya. Yang wawancara Anda Oh enggak. Kita di sini mau sharing Bang ya. Iya benar. Iya, jadi asli gua nervous nih gua. Tapi gini, seperti yang dikatakan oleh Pak Produser kita Yoga Hombi. Iya, gimana Bang? Memang Bang Tigor Manik ini adalah lawyer. Iya, Ya, betul. kebetulan Dan lawyer. karena dia lawyer, sudah pasti dia lulusan Sarjana hukum. Sarjana teknik ya. Bisa Bang, teknik pasal namanya Bang. Teknik pasal. lulusan Fakultas Hukum. Fakultas Hukum UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Ya. Ini Salatiga. katanya kampusnya gimana dulu di kampus nih, Gor? Kampus Satya Wacana tuh sejuk karena di bawah kaki Gunung Merbabu. Jadi saking sejuknya mahasiswa yang di sana kuliahnya lama. Oh gitu Bang. Iya, bukan karena bodoh, tapi mereka mencintai Menikmatin alam tadi, Bang, Salatiganya. Jadi mau lulus enggan. Jadi kadang-kala juga yang teman-teman yang 4 tahun, 5 tahun udah lulus masih berdiam di Salatiga. Oke. Dia udah lulus, sudah sarjana, tapi 2 tahun itu ya alasan mungkin ke orang tuanya ya mau ada ambil S2 kah atau mau panjangin pekerjaan kah. Memang seperti itu kalau orang Iya, sarjana hukum Bang. Jadi iya. semua Bisa dibelokkan. Semua ada alasannya, semua ada alasan pembenaran. Kalau Laya sendiri sebenarnya lahiran Jakarta. Lahir Jakarta, besar di Jakarta, kuliah doang di Salatiga. Waktu mau kuliah gitu kan. Ya. Ini driven by orang parents, tua atau memang dari lingkungan ya Bang? tiba-tiba lu lingkungan apa sih? Kenapa lu sampai lu memilih Fakultas Hukum Jadi di Salatiga lagi? itulah. Jadi sebenarnya gue ini masuk hukum itu dijorokin. Dari orang tua Bang? Dari bukan orang tua, jadi keluarga sepupu gue tuh semua hukum. Kebetulan laikku, tulang aku, pariban aku, semua fakultas hukum. Ada yang di Pajajaran, ada yang di UI, ada yang di UGM. Jadi Kok yang disebut negeri semua? nah ya itu negeri semua. Nah kebetulan mereka pintar, saya kurang pintar. Jadi Aku nggak bilang gitu ya. ya, Gua hati-hati kalau ngomong sama lo ya. ya. Bahaya Bang. Bisa kena pasal kita Bang. Jadi Yang bener aja bisa disalahin. Apalagi yang salah. sebenarnya Ci, kalau kita Dari tulang tadi Bang ya? Iya dari sama tulang, Lae ya, tulang Bang? aku praktisi hukum, Panggabean, mungkin banyak yang kenal Wah, itu juga. Panggabean Hakim Agung. Iya mantan hakim agung, itu tulang aku. Tapi sebenarnya jujur aku SMA itu nggak terbersit untuk ambil fakultas hukum. Oh jadi dulunya pinginnya masuk kemana tuh Bang, Teknik. kuliah? Oh pinginnya ke Tadinya teknik. mau ambil teknik sipil sama arsitektur, makanya 2 kali UMPTN ngejar ITB. Tapi memang garis tangannya nggak Belum ditentukan Tuhan Bang disetujui, kesana ya? makanya masuknya malah di Fakultas Hukum Satya Wacana. Oke, berarti salah satu Faktor tadi. faktor adalah Betul. memang pengaruh dari Karena keluarga. Betul, lingkungan keluarga betul. Nah, kalau ini kan banyak juga nih, banyak. Jadi kita lagi ngebahas nih Ya, di siap. Batak Bicara. Ya. Kita lempar ke Akadongan Batavia. Kita megangnya Akadongan. Siap Akadongan ya. Itu kenapa hampir seluruh fakultas hukum di Indonesia ini diisi oleh orang Batak. Betul. Betul. Apakah itu terjadi juga di UKSW? Ya, di Satya Wacana mahasiswa hukumnya 40% Batak. Nah, 60-nya bagi-bagi, ada Ambon, ada Papua, ada Nias, ada Tionghoa, ada semua suku. Pokoknya 40 itu udah mayoritas lah. 40% Berarti itu 40% dulu oleh suku Batak. udah, iya. Kalau di PT hampir mayoritas. Iya, kalau di PT itu saham saham mayoritas iya, tuh ya. 40% tuh mahasiswanya hukum Batak. Oke. Nah, di Batak Bicara sendiri juga kita kan menampung aspirasi. Siap. Nah, ini kita bacakan dulu beberapa pendapat dari Akadongan. Karena di sini ada victimnya langsung, ya kan? Iya Jadi betul. beliau Yang bisa memang langsung menampung Pak komen-komen yang terbaik tadi Bang ya. Oke, mungkin bisa dibacain Lai Tigor untuk pendapat. Oh, saya yang bacain ya. Dari Iya. siapa? Dari siapa? Dari siapa Dari nih, Bang? Kira-kira, Bang? Lisa Daniela Tobing. Jadi dia nanya nih. Ito nih berarti. Ito nih ya. Lisa kan perempuan ya. Tapi ada Danielnya makanya. Daniela. Oh Daniela Tobing. Kayak Robert Roberta. Wah. Gitu ya. Jadi ini pertanyaan Ito ini. Pariban ini. Ini Pariban gua. Oh, Ini Pariban. Pariban. Kenapa kok bisa?
Jangan mentang-mentang perempuan Pariban, Bang. Wah, ini ada yang tersinggung ini, Ini Bang. makanya. Biasanya orang Jadi, Batak nih gitu, Bang. Orang kan? Batak ini Ada yang sedikit cantik Pariban, yang Bang. penting tidak semarga itu Pariban. Betul. Karena nantinya ini benar. Kalau rada-rada kurang. Kalau rada-rada kurang cantik, ini nambur gua. Nah, tapi kalau dia agak kayak model ya Pariban. Pariban, Bang, ya. Yang penting tidak satu marga. Tapi memang ya kalau udah baru tobing sih rada-rada besar kemungkinan lah ya. Ya, mayoritas cantik lah tobing ya. tobing itu apa kepanjangannya apa, Bang? Jangan. Top buat jadi pendamping. Tobing, Bang. Buat marga-marga tobing memang. Buat tobing, pulang. Bisa aja si Anturi. Siantar belok kiri. Simatupang. Siang malam abang tetap sayang. Wah, itu dia Simatupang, Bang. Oke, coba. Oke, Latih gua. pertanyaan dari Pariban saya nih. Pernyataan. Oh, pernyataan. Oh, dia menjawab ya, menjawab. Katanya karena orang Batak dari dulu terkenal maradat, sudah ada hukum adatnya, betul. Ini betul. Dari lahir diadatin, tunangan diadatin, menikah diadatin, sampai meninggal pun diadatin. Ini benar-benar ini. Rata-rata orang Batak suka berdiskusi dalam perdebatan, suka menegakkan keadilan dan suka hal-hal yang menantang seperti kasus-kasus hukum, dan mereka pantang takut menghadapi orang. Berani karena benar. Takut karena salah. Dan satu lagi. Rata-rata kalau bicara lantang dan tegas, jadi cocok menjadi pengacara. Nah, ini Gimana penilaian? tanggapan saya nih bagus nih, tanggapan Dari itu Pariban tadi ya. Risa nih. Memang orang Batak itu suku yang dikasih talenta suaranya mega bass. Besar, Mega besar. bass, ya. Jadi orang umum 2 MZ, kita 6. Frekuensi tadi, Bang. Frekuensinya ya. Jadi Ini sisa-sisa teknik kemarin. sempat belajar soalnya. Jadi orang Batak itu memang dilahirkan udah punya apa namanya gift ya dari Tuhan itu apa namanya? given. Dari Tuhan itu udah kasih kita orang Batak itu dari. Talenta ya. Jadi kalau kita juga lahir yang suaranya paling gede pasti orang Batak. Iya ya. Bayi ini dikumpulin di rumah sakit yang Paling nangis paling ini orang Batak, itu Bang, ya? Batak. Berarti gampang Saya Bang. ya, saya udah mulai mengevaluasi rumah sakit. Kalau berarti Bang, kalau misalnya lahirnya pendiam berarti gak bisa sukun-sukun nih, Bang? Ya kalau Jadi pertanyaan, kalau Bang, ya? ini Batak Dale nih. Bukan dia itu bercanda. Jadi next ini pertanyaan ini pas. Ini oke ya. Tadi itu Indra. Nah Indra, Ini layak Indra Bagariang. Bagariang marga? Bagariang Marga. Masuknya mana ya? Silalahi ya Bagariang. Enggak ya? Nyokap gue silalahi, gue gak pernah dengar. Enggak ada silalahinya ya. Saya sama. Ini Batak. Bagariang. Jadi kalau menurutku mungkin ini adalah suatu tradisi. Kenapa? Karena dari leluhur kita orang Batak, setiap ada masalah atau pertikaian diselesaikan secara persidangan. Betul. Jadi kalau kita ke Samosir itu ada pengadilan batu. Oh, di Itu di Sialagan itu, daerah Bang, ya? Sialagan. Iya, Bang, betul ya. Itu kayaknya tahun-tahun 1400 berapa itu ya. Jadi ternyata Batak itu sudah mengenal hukum acara. Oh, iya, Bang, ya. Iya, jadi kalau kita ke sana mungkin akadongan yang mau lihat bagaimana pengadilan batu, datang ke Sialagan di Samosir. Itu udah jelas nih posisi jaksanya di sini, hakimnya di tengah. Jadi itu bangku-bangku batu itu dari batu itu udah disusun sesuai dengan ruangan hukum yang ada di kita sekarang. Berarti hampir mengadopsi. Nah, jadi makanya kenapa banyak orang Batak jadi pengacara ngambil hukum, nggak bisa kita pungkiri 1940-an itu orang Batak udah kenal pengadilan yang zaman batu itu. Jadi kalau ada yang selingkuh, Cuman dulu konteksnya masih hukum adat, Bang. adat. Jadi yang dihukum di situ mencuri, berzinah, selingkuh. Yang saya tahu ya, karena saya juga kan datang tanya-tanya di situ. Betul, Bang, ya. Nah, tapi Udah ada perselingkuhan tahun 1400. sudah. Ya dari zaman Nabi Adam, Bang. Lu mau Bang. Jadi katanya sih yang di situ terus sama mencuri. Kalau mencuri hati nggak? Mencuri hati ya itu kembali lagi selingkuh itu. Itu kan kerjaan Anda. Balik lagi deliknya tadi, Bang, niatnya, Bang, ya. Tergantung niat. Makanya itu ya itulah mungkin Itu yang noted ya. Tadi apa pengadilan pengadilan batu itu persidangan. ya itu di daerah Samosir. Sialagan. Nah, Sialagan. Oke, next. Next.
Dari Daniel Daniel Simbolon. Simbolon. Pendapat saya nih sebagai halak Batak, mahasiswa FH di Universitas Negeri Lampung, menilai bahwa seni berbicara pada Paradaton itu hampir sama. Pada setiap poin-poin pembelajaran hukum di mana mengedepankan suatu hal yang bersifatnya restoratif. Ini pengacara nih. Ini bahasanya berat juga nih, restoratif. Pengacara itu kerjaannya mencari bahasa Susah, betul. supaya lawan Menganalogikannya. Lawan nggak ngerti jadi bingung. Menyerah. Sebenarnya itu doang tugas mereka. Ini Lai Daniel nih. Memang pertama kali juga saya pengalaman jadi pengacara itu cara posisi duduk itu di pengadilan itu udah kayak kita mau pesta nikah. Pesta perkawinan Batak itu, adatnya itu udah sama kayak kita di ruang sidang. Sebelah kiri hula-hula, sebelah kanan kita. Jadi adap-adapannya udah kelihatan. Sebelah kirinya penggugat, sebelah kanannya pihak tergugat. Nah, ini perdatanya. Perdatanya. Nah, kalau pidananya benar, kirinya jaksa, kanannya lawyernya terdakwa. Itu udah menjadi patron dan mirip plek sama Batak. Betul. Batak. Jadi ini penggugat, ini yang melamar ya. Sorry, salah. Ini yang melamar, ini yang dilamar. Di tengah-tengah pengantin. Oke. Nah, jadi kalau pengantin itu kayak terdakwa. Nah, seakan-akan. Nah, tapi ya itu Batak itu nggak jauh dari hukum acara perdata. Betul, sama kayak istilah nantulang, namboru. Betul. Nah, istilah-istilah itu di pengadilan juga ada kan, tergugat, turut tergugat. Ya kan? Baru penggugat rekonvensi. Jadi istilah-istilah itu rekonsiliasi ya, itu sebetulnya. Mediasi. Jadi memang irigasi. Jadi memang suku Batak itu kalau emang udah deket ya. Iya, dari kita kecil kayak tadi dibilang sama Ito, kita Lisa tadi ya kan, lahir Udah adat, betul Bang. Sampai meninggal pun meninggal ya, adat. sampai adat juga Bang. Iya, jadi adat itu kan ada aturan. Artinya adat itu kan kebiasaan, aturan, normatif. Nah, itu hukum gitu. Jadi semua itu ada aturannya. Wow. Next. Dari Yosi Tanggang. Vio Sitanggang. Vio Sitanggang. Mungkin termotivasi karena banyak orang Batak yang sukses jadi pengacara. Tapi ya di profesi pengacara memang orang Batak memenuhi banyak kriterianya sih. Contohnya mudah bergaul, bersosialisasi dengan pihak manapun, pintar ngomong dan logika berpikirnya pun bagus. Nah, ini menarik, Lai. Ini pada saat lo memilih untuk menjadi lawyer atau masuk FH Hukum, ya, FH Hukum lagi. Iya, FH Hukum ya. Fakultas Hukum. Itu Ya. memang ada nggak sih lo terbersit? Ya. Oh, gue pengen kayak Ruhut gue pengen kayak Hotman Paris Ada nggak sih? Sempet nggak lo? Jujur, jangan gengsi. Jadi kalau ditanya pengalaman saya kan saya udah bilang saya itu motivasinya 2 tahun saya ngejar teknik. Nah, cuman saya nggak tahu memang sudah rencana Tuhan kok masuknya hukum. Jadi nggak ada tuh, gue pengen kayak Nggak ada. Tapi setelah berjalannya waktu ini kan ke pengacara ini juga baru boomingnya 98 ya. 98, 99. Sebelumnya itu mah ya maaf orang nggak mau dibilang SH. SH itu kan susah hidup. Iya, jadi mulai booming lawyer itu dianggap banyak duit, dianggap profesi yang banyak profesi yang bergengsi, yang keren gitu. Itu 98 ke sini, ke tahun ini. Karena itu 98 itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang koles, pilot, sehingga perusahaan itu butuh banyak lawyer, butuh pengacara. Disitulah mulai karena ada kebutuhan, ramelah profesi pengacara ini. Padahal sebelumnya zaman Orde Baru kan insinyur, pembangunan kan? Betul. Pembangunan. Nah, kalau secara barometer sendiri, ya. Ada nggak sih pengacara yang lu look up banget gitu? Yang lu, wah ini panutan gue nih pengacara. Influence gitu Bang lah. Idola. Ya, idola. Kalau saya sih senangnya, saya sangat idolanya Bang Buyung. Adnan Buyung Nasution. Ya? Jadi abang ini, ya saya punya, ya ada kedekatan. Pernah beberapa kali saya ke kantornya, terus ngobrol sama beliau.
beliau ini memang figur Batak yang nasionalis. Dalam artian di kantor Bang Buyung itu sebenarnya Bataknya nggak banyak. Tapi beliau ini selalu kalau ada event-event Batak, acara-acara Batak yang nasional, beliau selalu tampil. Berarti Bapak Ya. Adnan Buyung ya. Bang, Adnan ya. Buyung Nasution. Dia nggak mau dibilang bapak, beliau itu maunya dibilang abang. Oh. Jadi saya pernah dimarahin, jangan panggil gua bapak, abang. Nah, Oke. jadi disitulah istilah lawyer dipanggil abang itu Sebenarnya lebih, dari Bang Adnan. iya kayaknya dari Bang Buyung itu istilah itu baru gitu. Next. Next. Wah, ini panjang Wah, ini banget. panjang juga nih, Bang. Ini dari Agnes. Pakai poin-poin ini. Kayaknya orang hukum juga nih, Bang. Pakai Kayaknya pasal dia. Oke. ini sekretaris kali ini, makanya tulisannya banyak nih. Sekretaris nih. Oke, 1 tegas. Karena orang Batak tidak abu-abu dalam menentukan sikap. Kalau A ya A gitu, Bang. Kalau A ya A, kalau B ya B. Betul ya? Betul. Terus 2, lantang saat berbicara. Bikin orang menjadi bersuara lantang. Salah satu faktor lingkungan. Dulu waktu di kampung halamannya karena jarak yang jauh-jauhan. Oke, karena suara lantang. 3, kuat mempertahankan argumen. Nah, ini Ya, agak sulit nih, Bang. betul. Karena memang salah satu sifat Batak yang tidak bisa hilang dari dunia ini adalah satu. Apa tuh? Jugul. Ya, betul, betul, betul. Jogol. Bener. Jogol. Kalau ada yang kira-kira nggak cocok, pokoknya terus hajar terus ya. Ada ya kan? Keempat, tidak bertele-tele. Benar. Tapi kalau sudah jadi pengacara. Tidak bertele-tele itu tempat ini, Bang. Tempat wisata itu, Bang. Itu tele ya. Oh, itu tele. Silalahi. Adi mulai lucu. Adi mulai lucu. Ya. Kalian camkan itu. Tidak bertele-tele, Tidak betul, bertele-tele, benar. betul. Atau tidak Karena kalau bertele-tele kan fee-nya lama turunnya. Jadi, iya, jadi Mutar-mutar di situ aja langsung, deh, Bang. langsung. To the point aja ya. To the point. 5, percaya diri. Percaya diri, betul. tinggi. Orang Batak percaya dirinya tinggi, betul. Saya ngalamin juga, betul. Kita nggak ganteng tapi kita cool. Betul. Ini kayak bawa fisik gua nih. Begitu ngomong nggak ganteng, lihatnya ke dia. Tapi pengacara cuy. Ya. Beda. Susah, Bang. Susah. Kelasnya ada beda, Bang. Next masih ada di Wah, habis, Bang. 3. Nah ini ada 5 universitas. Nah ini terakhir lah ya. Ya. Kita mau share ke apa? Ke Kadongan. Ini Ya. adalah 5 universitas. universitas negeri yang fakultas hukumnya dianggap baik. Dari versi, Dari versi Google. oh dari versi Google. Jadi nggak boleh dilawan. Nggak boleh dilawan ya. Google adalah Udah opung-opung gitu, Bang. Opung ya, ya. Opung gitu, udah opung. Jadi apa kata Google? ya, 1. Universitas 11 Maret. Menjadi Solo ya. perguruan tinggi Iya. tertua ini, Bang. Saya Ya. setuju. 11 Maret fakultas hukumnya bagus. Kalau tidak setuju, silakan. Silakan. pakai Google. Kalau Solo saya belum bisa kasih komen ya, Oke. karena saya belum begitu kenal Next. ininya. Jadi pertama Alumninya. UNS ya. UNS, Kedua ya. Fakultas Hukum dan Pajajaran. 4. Pajajaran ya, Semarang. Ya, Pajajaran Bandung. Bandung, bukan Semarang, Bandung. Unpad. Karena Unpad selama ini mampu menghasilkan banyak sarjana hukum dengan kualitas terbaik. Ya. Dan salah satunya adalah pengacara nyentrik yang sering muncul dalam acara televisi yaitu Ruhut. Bang Ruhut Dari Unpad. ya. Ruhut itu bukannya yang itu, Bang, ya? Apa? Yang Oh, ya, masih nyoba. yang si Poltak Raja. Ya, si Potak Raja Gua Minyak. lucu. Iya. Enggak. Ada beliau, abang ini alumni Unpad, betul. Next. Nomor 3 Universitas Diponegoro. Oh, ini tadi Undip tadi Oh Semarang. ya, Undip Semarang ini memang dia banyak pakar-pakar pidana. Nah ini salah satunya ada Ya, Profesor ada Muladi. yang merupakan mantan menteri di era Ya, Orde jadi Baru. alumni Undip nih kayaknya jago-jago pidana nih. Betul, ada Profesor Sacipto Raharjo pidana, terus Bardan Nawawi Arif juga pakar pidana. ini keren banget produser kita ya. Nih pakar pidana ya. Memang udah disiapkan banget ya, Bang, yang paham bener tentang hukum tadi, Bang, ya. Undip ya pidananya lebih ini. Ini dia. Nomor 2 Universitas Indonesia ya. Oh, UI ya. Ini UI kan kita tahu sendiri lah. Iyalah, banyak banget nih kan apalagi dengan adanya alumni ada yang alumninya, universitas ya. seperti Yusril, Jimli. Asidik, Ini Bang siapa nih Adnan, Jimli? Baru. Jimli yang bisa kita pakai MK, itu mobil, Bang. bukan itu Jimny. Oh, itu Jimli. Wah ini, Lu jangan main-main. no. ini dokter Jimny ya. Besar ya, salah. Ada Oke, Bang Jimli, Yusri ada menteri ya, Pak Yusri sama Oh, Bang pakar. Adnan. Dan Adnan Buyung. Iya maksudnya. betul, UI. Wah, Dan terakhir Fakultas Hukum Negeri yaitu UGM. Wah ini, Memang inilah ya. ini tua ini. Kalau UGM ini sebenarnya kalau hukum UGM yang tua.
Nah ini tuh tulisannya tertua. Ah ini benar. Ini paling benar, tertua, Bang, ya. Iya, jadi Fakultas Hukum UGM itu merupakan Tertua di Indonesia, betul, Jebolan-jebolannya yang ngetop ada Denny Indrayana. Sebenarnya yang ngetop bukan beliau aja, banyak sih termasuk tulang saya, tapi ya kebetulan Denny yang ditulis ya. Tapi kalau faktor ngetopnya pengacara ini sebenarnya ada faktor dari Bang media Otto nggak sih, juga, Bang, sebenarnya, Bang? Otto Hasibuan juga alumni UGM. Otto Hasibuan. Oh ya, Bang Otto Pradi Hasibuan, ya. alumni UGM. Gimana Berarti tadi sebenarnya banyak yang ngetop sebenarnya pengacara tergantung dari media sebetulnya itu, Bang, ya. Ada faktor dari medianya sendiri nggak tuh, Bang? Ya bisa jadi karena Atau dari kasusnya, Bang? gini, Bobot kasus kalau kita bilang terkenal karena sering di TV, berarti itu karena ada bantuan dari media. Tapi kalau dia terkenal kalau menangani perkara-perkara yang besar, itu media nggak pernah. Sebenarnya kadang-kala media nggak pernah liput. Nah, nggak pernah liput kayak perkara-perkara ngurusin masyarakat yang diambil tanahnya oleh TNI, ribut dengan TNI gara-gara katanya penyerobotan, ribut dengan perusahaan karena sawitnya diambil. Itu banyak sebenarnya teman-teman pengacara Tapi yang tidak mengadvokasi terliput. tapi tidak terliput. Nah, seringkali sekarang kan dia bilang lawyer kondang karena dia sering di ILC. di insert jadi sebenarnya kalau dibilang terkenalnya itu ya bukan hanya dari media ya, saya rasa dari Oke. kapasitas dia membela, mengadvokasi juga kita Siap. bisa nilai baik gitu. Thank you banget lah Tigor Romani. Thank you, Oh, dengar mantap. mau punya acara sendiri ya di Iya. Batavia ya. Kebetulan pengen jadi YouTuber ya itu istilahnya. Gitu. Iya. Pengen, pengen punya konten Pengen sendiri. punya konten, terus pengen sebenarnya gini, banyak rupanya masyarakat Indonesia nggak paham hukum. Oh gitu, Bang, ya. Jadi ada mau buat itu Ada gitu, ya, Bang, jadi ada beberapa yang konsultasi, rupanya mereka daftar gugatan juga nggak ngerti, menggugat urusan yang dia punya masalah bingung, mau bikin nggak usah bikin gugatan ya, dia daftar gugatannya bingung, bang itu pengadilan pintu masuknya lewat mana ya? Lah, maksudnya daftar gugatannya di mana ya? Karena kan di pengadilan itu kan ya nggak kayak kita ke terminal ada loket atau beli karcis di situ nggak. Jadi masyarakat umum itu kalau yang tidak pernah tahu urusan hukum dia pasti bingung mau daftar gugatan kemana. Oke. Nah itu jadi mungkin nanti di Batavia Hukum, Lembaga Batavia Hukum ya. Oh, nama acaranya? Lembaga Batavia Batavia Hukum, Hukum, ya? LBH ya. LBH. BH. Nah jadi nanti di situ akan dikupas bagaimana sih Yang intinya membantu masyarakat, Bang, ya, yang belum paham tadi, yang Bang, belum ya? belum Betul. paham, mau ribut soal warisan, mau karena abangnya yang di kampung ninggalin rumah bapaknya, dia di Jakarta, rumah ini tiba-tiba udah hilang. Iya, betul. Sering tuh yang begitu tuh, terus istrinya ditinggalin diambil orang, nah bingung mau gimana. Ya itulah perlunya nanti di LBH. Jadi bakalan memasyarakatkan hukum lah ya. Memasyarakatkan hukum, tapi bukan menghukum masyarakat ya. Masyarakatkan hukum. Jadi Akadongan siap-siap aja bakalan ada konten baru di Batavia yang judulnya adalah LBH. Lembaga Batavia Hukum. Dan yang mengasuh Bapak ini, Bapak ATM, ATM. Abang Tigor Mani. Gitu. Thank you banget, Le. Thank you, Le. Horas. Thank you. Thank you banget, Akadongan. Thank you. Udah. Wah, keringetan. Gokil.